سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjid Nurul Huda yang senantiasa dirahmati, diberkahi, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus Masjid Nurul Huda, asatidz Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan kita sekalian semua dianugerahkan ketentraman hati, ketenangan batin, khususnya di masa menjalani ujian dari Allah di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian pagi hari ini, mumpung ini di awal tahun, saya ingin mengajak jamaah hadirin sekalian dan hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk merenungkan beberapa panduan suci Al-Quran. Ada sekitar 12 ayat dalam Al-Quran yang memberi panduan agar kita tidak bersedih, tidak cemas, tidak takut, dan tidak bersedih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita, jika kita melakukan panduan-panduan ilahi ini, Allah beritahukan kita akan terjaga dari rasa takut dan rasa sedih. Ini penting. Dan subhanallah, ini ada di 12 ayat dalam Al-Quran. Jadi paling tidak ini ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mengamalkan 12 ayat ini, insya Allah selama 12 bulan diri kita terjaga dari rasa takut, terjaga dari rasa sedih. Apa sih takut? Apa sih sedih itu? Takut itu definisinya dalam kamus besar bahasa kita diantaranya adalah goncangan dalam jiwa atau gangguan kejiwaan, yaitu tidak menginginkan terjadinya satu kepahitan hidup di masa yang akan datang. Itu namanya takut. Jadi tidak menginginkan berlakunya satu kepahitan, hal yang tidak disuka dalam kehidupan sehari-hari, cuma di masa yang akan datang. Artinya namanya orang takut itu belum terkena apa yang ditakuti. Ketika seseorang takut miskin, berarti kondisinya saat ini kaya. Ketika orang takut terkena penyakit, berarti saat ini sedang dalam keadaan sehat. Itu namanya takut. Yang kedua, sedih. Sedih artinya definisinya gangguan kejiwaan, goncangan batin, tidak menginginkan berlakunya atau berlaku pada dirinya kepahitan yang sudah pernah berlaku di masa lalu. Ya, ini namanya apa? Ustaz? Sedih. Sedih. Pernah kehilangan, sedih. Berarti apa? Tidak ingin kembali terulang kepahitan itu dalam kehidupannya.
Nah, dua rasa ini adalah satu hal yang merupakan tabii, ya, normal bagi setiap manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manusia, memberikan panduan-panduannya agar manusia dalam dirinya ini hilang darinya rasa takut dan rasa sedih, atau paling tidak meminimalkan rasa takut dan rasa sedih. Karena rasa takut yang berlebih juga berbahaya. Yang normal saja tidak bagus, apalagi berlebihan. Nah, mari kita dengarkan panduan-panduan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Apabila kita mengamalkan ayat-ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari rasa takut dan rasa sedih. Nah, cuma ini memang ayatnya cukup banyak, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencatat, ya, supaya bisa mengingat urut-urutannya. Saya bacakan secara urut dari urutan mushaf. Ada lebih kurang 12 ayat berkenaan dengan hal ini. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 38. Mari dibuka mushafnya. Mushafnya halaman 7, ya, mushafnya halaman 7. Nah, kita buka kajian kita hingga masuk waktu isyraq ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allah berfirman dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 38 dan 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagi yang tidak mengikuti bacaannya, silakan simak terjemahnya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman kepada ayah dan ibunya para manusia, Adam beserta Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk turun dari surga ke bumi agar menerima tugas sebagai khalifatullah fil ard, PLT-nya Allah untuk menjaga, melestarikan alam semesta raya. Jadi Allah mengangkat Nabi Adam, istrinya, dan kita anak turunnya untuk menjadi apa? Pelaksana tugasnya Allah dalam menjaga keharmonian alam semesta raya. Jadi ayat ini perlu dipahami nih, bahwa tempat asal manusia itu bukan di bumi. Tempat asal manusia adalah di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam beserta istrinya di alam surga. Nah, berarti dunia ini apa sekarang? Karena Allah perintahkan Adam
untuk tinggal di bumi, menjadi pelaksana tugas Allah, merawat, menjaga alam semesta, maka berarti dunia ini, bumi ini hanya tempat transit atau mampir dari perjalanan hidup manusia agar nanti kembali ke tempat asal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita paham. Kenapa? Agar mindset berpikir manusia sadar bahwa dunia ini jangan pernah jadi sebuah tujuan, namun hanya tempat hampiran. Tugas kita di sini bekerja sebaik mungkin, yang mana Allah gambarkan dalam awal Quran surah Al-Mulk. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, ya, siapa di antara kalian yang terbaik, yang paling sempurna amal perbuatannya. Tuh. Maknanya berarti menuai hasil bukan di sini. Ya, jangan pernah memiliki obsesi dunia ini tujuan akhiran dan selama-lamanya di sini. Tidak, ini hanya tempat mampiran, hanya tempat transit dan lewatan untuk kita beramal, berusaha, beramal sebaik mungkin untuk menerima hasil balasan nanti di mana? Di negeri akhirat. Nah ini, oleh karenanya Allah beritahukan pedoman hidup manusia ini adalah panduan Allah dengan firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, sungguh jika telah datang pada kalian, telah sampai pada kalian minni dari sisiku, hudan sebuah panduan, hudan sebuah panduan. Kalau untuk lebih mudahnya, ilustrasi Al-Quran sebagai hudan ini, Al-Quran adalah hudan, laksana orang ingin bepergian menggunakan Google Maps. Dulu sebelum ada Google Map, hanya ada dikenal namanya papan petunjuk jalan. Tuh. Nah, ini Al-Quran bukan sekedar papan petunjuk jalan. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu papan petunjuk jalan namanya lauhah dalalah, arah petunjuk, hanya arah petunjuk. Tapi kalau hudan, hudan adalah petunjuk, pengarah, pemandu, pembimbing, dan penghantar hingga sampai pada tujuan. Itu namanya apa? Hudan dalam bahasa Arab. Ada namanya dalalah, ada namanya hudan. Itu. Jadi Al-Quran bukan sekedar arah petunjuk jalan, bukan. Ia akan mengantarkan kita dengan penuh kehati-hatian, penuh ketelitian sampai arah tujuan. Coba lihat deh, kalau kita pakai Google Maps, digambarin depan ada kecelakaan, diberitahu, betul? Ya, ada 100 meter, ada belokan, ada ini, ada itu, dikabarin. Itulah laksana Al-Quran, sebuah hudan. Bahkan Al-Quran dalalahnya, hidayahnya lebih dari itu semua. Ini namanya hudan. Jadi Al-Quran ini jamaah sekalian, Al-Quran ini namanya apa? Buku pedoman, panduan hidup manusia bagi yang ingin pulang kembali ke tempat asal dengan selamat. Maka Allah katakan, faman tabi'a hudaya. Siapa di antara kalian, saya dan Anda semua, mau tabi'a, arti tabi'a itu bermakmum, arti tabi'a berjalan di belakang, arti tabi'a mengikuti,
Arti tabi'ah kata orang Jawa ngenut buri. Tuh, ya. Apa yang diikuti? Al-Quran, hudaya, panduan hidup yang datang dari Allah. Allah berikan jaminan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tiada rasa takut dijumpai, walahum yahzanun, begitupun tidak akan ada rasa sedih yang mengena kita. Itu kalau apa namanya? Orang yang mau hidup berpandu, bermakmum, mengikuti arah petunjuk, bahkan tuntunan Al-Quran. Namun hidup ini pilihan. Allah beritahu pada ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Apa kata Allah? Walladzina kafaru, dan siapa orang yang kafaru ingkar, kafaru menutup diri. Nah, ini biar kita paham nih. Arti kafaru itu apa sih? Cover, apa tuh kata cover? Penutup. Ini Pak, handphone nih. Untuk melindungi handphone, kita beli apa namanya? Cover, penutup. Jadi cover itu asalnya bahasa Arab. Apa itu? Kafaro. Kafaro, cover, sama kan? Cuma tulisan doang. K menjadi C, dibaca juga tetap K, cover. Itu dari kata-kata kafaru, artinya menutup diri. Tadi Allah bilang kan, pilihan yang pertama, siapa orang yang mau tabi'ah, ngikut di belakang, hudaya, panduanku Allah. Panduan Allah adalah apa? Al-Quran. Dijamin oleh Allah tidak akan terkena rasa takut dan tertimpa rasa sedih. Namun sebaliknya kata Allah, orang yang menutup diri dari Al-Quran, mengingkari kebenaran Al-Quran, nggak percaya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan apa? Panduan hidup, kebenaran. Wa kadzabu bi ayatina, bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Apa sih bedanya kafaru dengan kadzabu? Kalau kafaru nggak percaya, kalau kafaru menutup diri, kafaru tidak menerima info-info, pemberitahuan, pembelajaran dari Al-Quran. Kalau kadzabu beda maknanya. Kadzabu ini dia percaya bahwa Al-Quran merupakan panduan hidup. Kadzabu ini percaya bahwa Al-Quran merupakan nilai-nilai kebenaran yang sejati, bahwa Al-Quran ini merupakan tolak ukur kebenaran, standar kebenaran. Namun ia mendustakan. Arti mendustakan, percaya kebenarannya tapi tidak mau mengikuti panduan kebenaran yang ada dalamnya. Itu namanya apa? Kadzabu. Hati-hati nih. Ini kadzabu bisa kita masuk dalam kategori ini. Percaya sama Al-Quran? Percaya. Tapi ikutin? Enggak dulu deh. Ya, kayaknya undang-undang atau buku panduan undang-undang konstitusi lebih cocok buat saya. Padahal dia percaya Al-Quran semua berisi apa? Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang universal. Semua sisi kehidupan manusia telah dibincangkan, diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran. Namun ia menolak kebenarannya, tidak mengikuti panduannya. Ini namanya kadzabu bi ayatina. Maka orang yang kelompok ini bagaimana kata Allah? Ulaika ashabun nar. Mereka ini para penghuni neraka. Jangankan di akhirat nanti, di dunia hidupnya sudah menggambarkan perilaku para penghuni neraka. Berdusta, menzolimi,
menyakiti, mengganggu, berbuat kerusakan pada diri sendiri, kerusakan alam sekitar, kerusakan tatanan negara, dirusak semua. Ini namanya apa? Ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya tinggal di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi panduan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manusia, agar hidup tidak cemas, agar hidup tidak sedih, agar hidup tidak tertimpa ketakutan, maka ikutilah panduan Allah, hidup berpandu dengan Al-Quran. Baik, yang kedua, masih dalam Al-Quran, suratul Baqarah. Nih, semua tolak ukurnya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Baqarah ayat 63, di mushafnya halaman 10, bagian paling atas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oh, perhatikan ini ayat. Ayo renungkan, kunu ma'ana. Di masa hidup Nabi tentunya ada 4 kelompok manusia atau masyarakat dalam hal ideologi atau keyakinan. Ya, karena ayat ini Quran surat Al-Baqarah turun di mana? Di kota Madinah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Di Madinah ini ada 4 komunitas kelompok masyarakat. Yang pertama, orang-orang yang telah mengikrarkan diri atau mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Yang kedua, di kota Madinah ini atau Yathrib saat itu ada komunitas masyarakat Yahudi. Ya, Yahudi. Siapa Yahudi ini? Kelompok yang disebut Yahudi ini dengan gambar Al-Quran walladzina hadu, mereka orang-orang yang mengikuti ajaran, mengklaim dirinya mengikuti ajaran Yahuda, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Yahuda adalah salah satu putra Nabi Yakub dan merupakan penyebar agama tauhid, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Namun sayang, beliau dapatkan cobaan memiliki para pengikut dari kalangan Bani Israel yang over mengkultuskan beliau tidak pada tempatnya. Nah, orang yang mengikuti ajaran Yahuda, walaupun ajarannya ajaran tauhid ya, cuman orang yang menyimpang dari ajarannya Yahuda ini mengklaim dirinya adalah kelompok yang terbaik, pengikut ajaran Yahuda. Nah, ini kelompok yang kedua. Dan di Madinah ada 3 suku. Yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Nadir, ya Bani Qainuqa dan Bani Nadir dari kalangan Khazraj. Baik. Yang ketiga ada kelompok juga dari pengikut Ahlul Kitab yang bernama An-Nasara. Siapa Nasara ini? Orang-orang yang mengklaim dirinya pengikut dan penyebar ajaran Nabi Isa. Namun sayangnya mereka mengatakan bahwa Isa ini adalah putra Tuhan, ya, anak Tuhan. Dan yang keempat,
di sana ada namanya kaum Sabi'in. Sabi'in ini mereka mengakui bahwa Tuhan itu esa, tapi juga meyakini bahwa bintang bulan dapat memberikan manfaat ya secara independen. Tuh. Contohnya nih Pak nih, di sini di Indonesia ini Nusantara ada ajaran di daerah suku Batak. Ada ajaran Batak? Ada? Hah? Pernah belakang? Itu suku namanya apa? Ajarannya namanya apa? Agama Paralim ya, Paragalim. Ya, di Batak. Itu mereka mengatakan Tuhan itu esa, satu. Tapi ada penyimpangan dalam pemahamannya. Tuh, jadi sebelum datang Kristen di Batak itu sampai sekarang ya. Sekarang tinggal apa namanya keyakinannya. Ya, walaupun tidak dapat agama yang resmi di Indonesia, tapi mereka meyakini sebuah agama. Ya. Tapi mengajarkan akhlak, adat istiadat, tatanan hidup, ya. Nah, ini seperti di Arab namanya kaum Sabi'in. Nah, ini semua tentunya mengklaim bahwa dirinya, kelompoknya akan masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan dengan datangnya Al-Qur'an, semua ajaran-ajaran nabi-nabi yang lalu ya harus mengikuti panduan Quran yang dibawa oleh nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka Allah beritahukan, sekalipun orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, atau orang-orang yang dari kalangan Yahudi maupun Nasrani maupun kaum Sabi'in, asal mau melakukan 3 perkara ini, Allah jamin hidupnya tidak akan ada rasa takut dan tidak akan tertimpa kesedihan. Bahkan hidupnya nyaman dan bisa masuk surganya Allah dengan nyaman, aman. Apa itu amalannya? Man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah. 3 nih. Apa itu yang pertama? Amana billah, tunduk, patuh, total kepada Allah. Jadi arti iman itu Bapak, Ibu, bukan hanya percaya. Arti iman itu adalah ketundukan, kepatuhan yang total, diberikan, dipersembahkan hanya untuk Allah. Tuh. Tidak boleh buat yang lain. Ketundukan pada yang lain, tunduk pada orang tua, tunduk pada guru, tunduk pada suami, tunduk pada istri, tunduk pada mertua, tunduk pada atasan, tunduk pada pimpinan, semua terikat jika ketundukannya sejalan dengan ketundukan kepada Allah. Baik. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan meyakini adanya hari akhir. Apa sih hari akhir itu? Secara bahasa, yang namanya hari atau yaum itu dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenam. Arti akhir artinya setelah itu tidak lagi ada malam. Itu hari yaumul akhir. Arti dari yaumul akhir, hari yang akhir. Kalau di dunia semua masih ada bergilir, ada malam, ada siang. Ya. Oleh karenanya mengimani hari akhir adalah dengan mengimani apa-apa yang berkaitan dengan hari akhir. Dimulai dengan apa? Adanya alam barzakh, tempat transit setelah kita hidup di dunia beberapa saat, beberapa tahun. Kemudian adanya perhitungan, ya, pertanggungan jawab, adanya surga, adanya neraka. Ini namanya kaitannya apa? Iman dengan hari akhir. Apa sih kaitannya? Kenapa Allah senantiasa sandingkan antara kata amana billah wal yaumil akhir?
Kenapa? Karena ketika seseorang mengaku beriman kepada Allah, obsesi hidupnya adalah hanya kehidupan di hari akhir. Ketika beramal baik, tidak mengharapkan pencitraan. Kenapa? Karena pencitraan sifatnya sementara. Obsesinya hanya mengharap balasan dari amal baiknya. Kapan? Di hari akhir. Yang ketiga, wa amila salihah, dan mau beramal saleh. Kalau terjemahan amal saleh itu diartikan amal yang baik. Tapi asal makna saleh itu bukan baik, tetapi sesuai, cocok dengan keinginan sang pemilik amal, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi arti saleh itu dalam bahasa Arab asal maknanya muwafiqun, salaka ala maslakihi. Arti saleh itu sesuai, secocok, sejalan, seiring dengan keinginan yang memerintahkan amal. Siapa itu? Allah. Jadi beramal saleh, bahasa simpelnya adalah berperilaku yang sesuai dengan keinginan Allah, yang sesuai dengan aturan Allah. Itu namanya apa? Amal saleh. Nah, Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian berisikan segala keinginan Allah. Jadi Al-Quran ini merupakan refleksi dari segala keinginan Allah, baik perintahnya, larangannya, panduannya, wejangannya, pelajarannya, kabar gembiranya, ancamannya. Semua refleksi dari keinginan Allah ini terangkum, tertuang dalam Al-Quran. Jadi beramal saleh itu maknanya beramal, berbuat, berperilaku sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah yang terangkum dalam Al-Quran. Subhanallah. Baik. Jadi panduan dari Al-Quran yang kedua, jika seseorang tidak ingin terkena rasa takut, tertimpa rasa sedih, adalah iman kepada Allah, tunduk total, loyal hanya kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Artinya apa? Bersiap hidup di dunia untuk menjadikan bekal di hari akhir. Yang ketiga adalah beramal yang sesuai dengan keinginan Allah. Yang ketiga, panduan yang ketiga dari Al-Quran terdapat dalam Quran Suratul Baqarah ayat 111 dan 112. Di mushafnya halaman 17. Di mushafnya berapa? Halaman berapa? 17. Quran Suratul Baqarah ayat 111 dan 112. Ini dari 12 baru berapa nih? Mas Ali? 3 ya? Baru 3 nih dari 12 ayat. Ayat yang ketiga, Allah berfirman, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya benar kata Allah, man aslama wajhahu lillah, siapa orang yang aslama wajhahu lillah, siap berpasrah diri, memasrahkan jiwa dan raganya hanya kepada dan untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang betul-betul berusaha untuk senantiasa menyempurnakan ibadah. Itu namanya ihsan. Apa itu ihsan? Menyempurnakan
ibadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan menyempurnakan muamalah antar sesama makhluk Allah. Falahu ajruhu inda rabbih, maka buat dia dipastikan mendapatkan balasan di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak akan terkena rasa takut, tidak tertimpa rasa sedih. Tuh, ini sebuah apa nih? Ayat ini sebuah jawaban dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyebutkan tentang klaim dari dua golongan masyarakat. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani. Mereka berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata umat Yahudi, kata umat Nasrani, karena kami lebih dulu dari ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, kami beritahukan bahwa tidak ada orang yang akan bisa masuk surga kecuali dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Ini namanya apa? Klaim kafling surga. Sekarang banyak kan nih orang yang model kayak Yahudi Nasrani dari umat Islam? Banyak gak? Masing-masing kelompok, ormas, ya, aliran, thariqat mengklaim kelompok kami adalah firqatun najiyah. Kelompok kami ini yang selamat, yang lain neraka. La ilaha illallah. Kenapa? Karena berangkat dari hadis palsu, berangkat dari pemahaman hadis dhaif. Tentang apa? Bahwa umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Ya, satu selamat di surga, yang 72 masuk neraka. Masya Allah. Lihat ini. Ini klaim ini mengikuti ajaran umat Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa mereka lah hanya yang berhak masuk ke dalam surga, yang lain kagak. Oh, apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan kosong mereka. Jadi kalau ada orang mengklaim bahwa pemahaman dan kelompoknya yang paling selamat akan masuk surga, jawabin, Allah bilang tilka amaniyuhum. Itu angan-angan kosong kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan wahai Rasul, jawab wahai Rasul, hatu burhanakum. Ayo ambil, sebutkan, ya, munculkan bukti-bukti dari ayat yang jelas. Namanya burhan. Arti burhan, argumentasi yang pasti, ya, yang jelas, yang tegas. Itu namanya burhan. Dan salah satu nama Al-Quran adalah burhan. Karena Al-Quran merupakan apa? Isinya merupakan bukti-bukti yang jelas, tegas, argumentasi yang jelas, tegas, tidak terbantahkan. Itu namanya burhan. Oh, jadi kalau ada ajaran-ajaran ustaz atau siapapun narasumber mengatakan, Bapak semua ibu-ibu, nih kalau mau ikut saya, ajaran saya ini, pemahaman saya ini yang menyelamatkan, satu-satunya yang menyelamatkan dan menjamin Anda, kita semua masuk ke dalam surga. Apa jawabannya? Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ustaz, coba ambilkan mana ayatnya dalam Al-Quran. Tuh. Ayo, sekarang lagi ramai kan Islam ini, ada Islam Salafi, Khalafi, Sufi, Tariqah, oh, macam-macam. Semua kelompok mengklaim dirinya yang paling berhak mengkafling surga, yang lain enggak. Oh, kelompok ini ahli bid'ah dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tuh, tempat yang kelompok ini neraka. Oh. Apa kata Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala, tapi pendapat kalian bisa dibenarkan asalkan, dan itu semua bukannya buat kalian, setiap orang dari hamba-hamba Allah yang mau melakukan dua perkara. Apa yang pertama? Aslama wajhahu lillah, memasrahkan jiwa raganya hanya tunduk patuh kepada Allah.
Yang kedua, muhsinun, dan siap berbuat ihsan, menyempurnakan kualitas ibadah dan menyempurnakan kualitas muamalah. Baik, ihsan kepada Allah dalam ibadah bagaimana? Berusaha menyempurnakan amal, mempersiapkan persiapan ibadah. Tuh, ya, persiapannya sempurna. Satu contoh ya Pak, ini maaf nih. Kadang kita ini mau ke masjid, sholat berjamaah, itu bagus kan? Cuma kadang persiapannya kurang sempurna. Terkadang kita mau pergi ke kantor, meeting, pertemuan, ataupun kondangan, persiapan fisiknya lebih sempurna ketimbang kita mau menghadap Allah. Betul kan ini Salih? Ya. Nah, ihsan, muhsinun dalam ibadah kepada Allah, mempersiapkan persiapan ibadah dengan begitu perfect. Itu namanya muhsinun. Ada yang kedua, arti muhsin kaitan dengan muamalah, hubungan sosial. Bagaimana sih yang disebut dengan ihsan? Allah, ini mohon maaf ini, saya juga belum mampu nih dalam mengamalkan kaidah ihsan dalam berhubungan sosial. Kenapa? Karena definisi ihsan itu membalas kebaikan dengan balasan yang lebih dari yang kita terima. Jadi membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik pada kita dengan balasan yang lebih baik dari yang kita terima. Masya Allah. Ini kayaknya susah apa berat nih kira-kira? Ada orang bertamu pada kita, Assalamualaikum Ustaz Ali, Waalaikumsalam, apa kabar? Oh, bertamu bawain oleh-oleh, misalnya singkong. Nah, orang yang namanya ihsan, tuan rumah yang didatangi tamu, ketika tamu membawa sebuah buah tangan, semisal singkong. Nah, ihsannya bagaimana? Pulang dari bertamu, tamu tadi membawa oleh-oleh atau buah tangan dari tuan rumah yang lebih dari singkong. Itu gambarnya gitu. Subhanallah. Yang kedua, ihsan itu membalas keburukan yang kita terima dari orang lain dengan kebaikan. Subhanallah. Diganggu orang, disakiti orang, balas dengan kebaikan. Gimana Sali kira-kira? Gimana Pak? Ya, ada orang misalnya ketemu sama kita, maki-maki kita, caci maki kita, umpat kita, kita balas dengan hadiah dan kebaikan. Subhanallah. Ada orang Ustaz nih maki-maki kita, dasar Anda nggak tahu diri, kurang ajar, kutu kumpret, semua sebutin deh, binatang keluar. Terima kasih umpatannya. Ini ada kasih hadiah Anda uang 150.000. Kira-kira gimana tuh coba? Subhanallah. Ini namanya ihsan. Nah, orang yang melakukan dua perkara ini, aslama wajhahu lillah, memasrahkan jiwa raga kepada Allah dan berbuat ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama, maka balasannya kata Allah, la khaufun lahum ajruhu inda rabbih, falahu ajruhu inda rabbih, buat dia ada pahala yang disimpan, disediakan di sisi Allah yang begitu besar. Fala wala khaufun alaihim walahum yahzanun, di dunia hilang rasa takut, enggak tertimpa rasa sedih. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Al-Quran indah tidak? Ibu, Al-Quran indah tidak? Subhanallah. Ayo kita baca tasbih, memuji Allah, karena panduan-panduannya begitu dahsyat untuk jadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari selama sepanjang tahun. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, karena waktu isyraq sudah masuk, sisanya nanti kita sambung lagi insyaallah di bulan berikutnya. Cuman kalau boleh ditulis supaya paling tidak ada bahan renungan sebelum sampai pada kajian di bulan berikutnya. Berikutnya yang keempat, panduan ilahi untuk terjaga dari rasa takut dan rasa sedih. Nanti bisa lihat di Facebooknya, biar nanti bisa mencatat nomornya. Yang keempat adalah terdapat dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 262. Yang kelima, Quran suratul Baqarah ayat 274. 6. Quran suratul Baqarah ayat 277. Yang berikutnya ketujuh, Quran surat Ali Imran ayat 170. Kemudian Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. Berikutnya Quran suratul A'raf ayat 35. Lalu Al-Quran suratul A'raf ayat 49. Berikutnya Quran surah Yunus ayat 62. Dilanjut dengan ke-11 Quran surah Az-Zukhruf ayat 68. Dan terakhir Al-Quran suratul Ahqaf ayat ke-13. Baik, saya ulang ya. Yang pertama Al-Baqarah 38. Yang kedua Al-Baqarah 62. Yang ketiga Al-Baqarah 112. Yang keempat Al-Baqarah 262. Yang kelima Al-Baqarah 274. Yang keenam Al-Baqarah 277. Yang ketujuh Ali Imran 170. Berikutnya 8 Al-An'am 48. Yang kesembilan Al-A'raf ayat 35. Sudah? Lalu Al-A'raf ayat 49. Yang ke-10 Yunus ayat 62. Yang ke-11 Az-Zukhruf ayat 68. Yang ke-12 Al-Ahqaf ayat ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ali sayidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, nas'aluka ya Allah bijahika ya man anzala ilaina al-Qur'an wa bijahi kalamika al-Qur'an wa bijahi nabina Muhammadin man unzila ilaihi al-Qur'an, habib ilaina al-Qur'an wa habbib al-Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wal hadirin wa walidina auladina azwajina ahbabina dhurriyyatina min ahlil Qur'an zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Qur'an, amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an adkhilna al jannah bil Qur'an najjina minan nirani bil Qur'an askinna 'alal jinani bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an wa barakatan li a'marina wa barakatan li hayatina wa mamatina wa barakatan fi kulli ma ataitana zahiran wa batina wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.